Om Swastiastu, baik. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang selection. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya, yaitu Nyoman Siva Arya Wiguna dengan NIM 2515091027 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Arya Pramesta dengan NIM 2515091018. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Agus Sugiantara dengan NIM 2515091052. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Aran Airlangga dengan NIM 2515091135. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan topik pembahasan, yaitu ada 8, dimulai dari pengertian sorting, konsep selection sorting, algoritma selection sorting, cara kerja selection, flowchart selection, implementasi program Python, analisis kompleksitas, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pengertian dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu sorting. Sorting merupakan salah satu konsep dasar yang penting dalam algoritma dan struktur data. Banyak algoritma dan sistem komputer yang memanfaatkan proses sorting untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data. Salah satu penerapan algoritma yang sering digunakan dalam pengolahan data adalah algoritma sorting. Sorting merupakan proses pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, dari nilai terkecil ke terbesar, atau cascading, atau dari nilai terbesar ke terkecil. Penggunaan algoritma sorting dapat mempermudah proses pencarian, pengelompokan, dan analisis data. Selanjutnya itu konsep selection sort. Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil atau terbesar dari sekumpulan data. Kemudian penempatannya pada posisi yang sesuai. Sebagai contoh, apabila terdapat data 64, 25, 12, 22, 11. Pada iterasi pertama, algoritma mencari nilai terkecil, yaitu 11, kemudian menukarnya dengan elemen pertama, 64. Hasilnya menjadi 11, 25, 12, 22, 64. Selanjutnya, proses yang sama dilakukan pada bagian data yang belum terurut hingga seluruh data tersusun secara cascading. Algoritma selection sort memiliki keunggulan berupa kemudahan implementasi dan penggunaan memori yang relatif kecil karena hanya membutuhkan ruang tambahan yang sangat sedikit. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan, yaitu jumlah perbandingan yang cukup banyak sehingga kurang efisien untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk algoritma selection sorting ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ascending dan descending. Nah, untuk ascending ini yaitu mengurutkan dari data terkecil ke terbesar, yang dimulai dari eh, de- declaration IJ-nya itu yaitu sebagai indeks itu ada IJ, kemudian ada min IDX itu untuk menyimpan indeks nilai terkecil, kemudian tem sebagai tempat eh, penyimpanan sementara. Langsung ke eh, algoritmiknya, yaitu dari for i 0 to n min 1. Nah, ini itu untuk memulai perulangan utama dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Kemudian untuk min IDX I-nya ini untuk menganggap eh, bahwa elemen posisi ini
nilai terkecil sementara. Kemudian lanjut ke for J I plus 1 to and do, yaitu untuk melakukan pencarian nilai terkecil ke menyampaikan ke elemen pada posisi I sebagai nilai terkecil sementara. Kemudian untuk lanjut ke for J I plus 1 to N ini untuk melakukan pencarian nilai terkecil pada bagian area yang belum terurut. Untuk selanjutnya yaitu pada if array J lebih kecil daripada array min index, itu untuk eh, membandingkan elemen saat ini dengan nilai kecil sementara pada indeks berikutnya. Kemudian pada min indeks eh, J itu jika ditemukan nilai yang lebih kecil, indeks nilai terkecil diperbarui menjadi J, yaitu akan bertukar posisi. Kemudian pada if min indeks tidak sama dengan I ini untuk memeriksa apakah nilai terkecil berada pada posisi yang berbeda dengan posisi saat ini. Kemudian selanjutnya untuk tem ini untuk menyimpan nilai posisi I dalam variabel sementara. Kemudian selanjutnya pada eh, array I, kemudian array min indeks ini untuk memindahkan nilai terkecil yang ditemukan ke posisi I. Kemudian selanjutnya untuk array min ini untuk menempatkan nilai yang tersimpan di posisi semula, nilai terkecil, kemudian eh, n proses. Jadi untuk proses ini yaitu data telah terurut secara ascending, itu dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Selanjutnya pada bagian descending, eh, deklarasinya juga sama, yaitu memakai indeks I dan J. Kemudian pada max-nya itu eh, untuk menyimpan indeks terbesar, kemudian tem itu untuk menyimpan, kemudian deskripsinya itu untuk for ini juga sama, itu untuk memulai perulangan utama dari indeks pertama hingga terakhir. Max index ini untuk menganggap elemen pada posisi I sebagai nilai terbesar sementara. Kemudian pada for J I plus 1 itu untuk melakukan pencarian nilai terbesar pada bagian area yang belum terurut. Kemudian lanjut ke if array lebih besar dari array ini untuk membandingkan elemen saat ini dengan nilai terbesar sementara. Lanjut untuk max index ini, eh, bahwa jika ditemukan nilai yang lebih besar, indeks nilai terbesar diperbarui menjadi J, indeks J-nya. Kemudian eh, selanjutnya itu untuk if max-nya ini memeriksa apakah nilai terbesar pada posisi yang berbeda dengan posisi saat ini. Selanjutnya tem itu untuk menyimpan nilai pada posisi ke variabel sementara. Sementara untuk selanjutnya itu array array max itu untuk memindahkan nilai terbesar ke posisi I. Kemudian selanjutnya untuk array max ini tem itu untuk menempatkan nilai yang tersimpan ke tem untuk ke posisi semula ke nilai terbesar. Nah, setelah seluruh proses selesai, data telah terurut secara scanning, yaitu nilai terbesar ke nilai terkecil. Selanjutnya, selanjutnya eh, pada cara kerja selection sort ini, prinsip utama selection sort ini ialah untuk mencari elemen ekstrim kecil ataupun terbesar dari sisa data yang belum turut, lalu menukarkannya ke posisi yang tepat. Untuk memahami cara kerja selection sort, contohnya itu ada 64, ada 25, 12, 22, 11. Nah, pada data awal ini, nilai terkecilnya kan 11, itu berada di indeks paling terakhir, dalam posisi terakhir.
yaitu tukar 11 dengan 64 pada posisi ini dilakukan dalam posisi ascending. Nah, jadi hasilnya itu 11, 25, 12, 22, 64. Jadi 64-nya ditukar dengan 11 pada langkah kedua, yaitu jadi yang bagian yang belum terurut kan pada bagian 25, 12, 22, dan 64. Jadi nilai terkecilnya yaitu 12. Nah, 12 ini ditukar dengan 25 dengan hasilnya 11, 12, 25, 22, dan 64. Kemudian yang belum terurut jadinya 25, 22, dan 64. Kemudian untuk mencari nilai terkecilnya itu berada di tengah-tengah yaitu 22. Sehingga 25 ditukar dengan 22. Hasilnya 11, 22, 11, 12, 22, 25, dan 64. Nah, untuk eh, bagian yang belum terurut kan 25 dan 64. Nah, 64 kan lebih besar daripada 25. Nilai jadi tidak perlu dilakukan pertukaran. Hingga hasil akhirnya 11, 12, 22, 25, dan 64. Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa setiap literasi menghasilkan satu elemen yang sudah berada pada posisi yang benar hingga seluruh data terurut secara ascending. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart selection sort, di mana flowchart selection sort merupakan diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah proses pengurutan data menggunakan algoritma selection sort, di mana flowchart selection sort dibagi menjadi dua jenis berdasarkan arah pengurutannya, yaitu selection sort ascending untuk mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar, dan selection sort descending untuk mengurutkan data dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart selection sort ascending, di mana pada flowchart selection sort ascending ini uh, dari awal itu start, lalu bisa dijelaskan dengan untuk langkah pertama kita input data DNA elemen array, lalu inisiasi I sama dengan 0 sebagai posisi awal elemen yang akan diletakkan. Lalu kita akan mencari elemen terkecil pada bagian data yang belum terurut menggunakan variabel min. Nah, jika ditemukan elemen yang lebih kecil daripada dalam kurung min atau nilai yang lebih kecil daripada itu, maka perbarui min dengan indeks elemen tersebut. Lalu langkah kelima, yaitu setelah pencarian selesai, tukar elemen di posisi I dengan elemen di posisi min. Di mana selanjutnya tambahkan I satu per satu dan ulangi proses sampai seluruh data tersebut terurut secara ascending atau dari kecil ke besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart selection sort descending. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, secara singkat, gambar tersebut menjelaskan tentang input jumlah data dan array, lalu menjelaskan juga tentang inisiasi I sama dengan 0, di mana sebagai posisi awal elemen yang akan diletakkan, lalu mencari elemen terbesar atau max pada bagian data yang belum terurut menggunakan variabel max, di mana jika ditemukan elemen yang lebih besar dari A max, maka max dengan indeks elemen tersebut akan diperbarui. Nah, yang kelima itu adalah setelah pencarian selesai, tukar elemen di posisi I dengan elemen di posisi maksimal. Baik, untuk yang keenam yaitu tambahkan I satu per satu dan ulangi proses sampai seluruh data terurut secara descending atau dari besar ke kecil. Lanjutnya, nah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi program Python-nya, yaitu akan melakukan code secara langsung.
Baik, di sini saya akan menjelaskan code untuk selection sort ini. Jadi, pertama-tama yaitu kita harus membuat data, membuat program untuk menginput jumlah data yang kita inginkan. Kemudian membuat sebuah list kosong dengan nama data, kemudian melakukan perulangan sebanyak n kali, sebanyak data yang kita upload, kemudian menginput nilai untuk mengisi data tersebut berupa integer. Untuk datanya sendiri n itu juga integer. Kemudian kita masukkan nilai ini ke data menggunakan append. Kemudian melakukan print awal untuk datanya. Jadi data awalnya kita print. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita lanjutkan untuk program ascendingnya, di mana kita membuat array kosong bernama ascending. Kemudian kita mengcopy semua data yang ada di list data ini ke list ascending, yaitu for x in data. Kemudian ascending dan x-nya. Nah, karena semua data sudah disalin ke ascending, data awal sudah disalin ke list ascending, maka kita melakukan eh, prosesnya di mana melakukan loop luarnya, yaitu in range, menghitung panjang ascendingnya. Kemudian di sini melakukan loop dari indeks kendol sampai kurang indeks terakhir sebelum 2. Kemudian kita mengasumsikan I itu sebagai nilai nilai terkecil sementara. Kemudian membuat perulangan dalamnya, yaitu for j, di mana perulangannya yaitu setiap I ditambah 1, kemudian menghitung panjang dari ascendingnya. Jadi perulangannya ini menghitung I plus 1 sampai indeks akhirnya. Kemudian buat kondisi di mana J ini, ascending J, lebih di mana ketika ascending J lebih kecil dari indeksnya, min indeks, itu dia akan mengubah min indeks menjadi J. Kemudian apabila di sini I-nya itu sudah mendapatkan, ketika perulangan terjadi dan I-nya mendapatkan nilai paling kecil, maka kita akan menukar di mana ascending I, ascending min index itu sama dengan ascending min index ascending I. Nah, jadi elemen I di mana mendapatkan elemen I terkecil itu akan ditukar dengan eh, elemen elemen I atau misalnya elemen pertama pada ascending itu akan ditukar dengan eh,
elemen terkecil yang sudah didapat dari perulangan pada min indeks itu. Jadi untuk ascending itu sudah dapat, kemudian lanjut ke descending. Di mana descending juga sama, kita membuat array kosong, kemudian mengambil data dari list data, menggunakan append. Nah, di sini eh, sama juga melakukan perulangan for i in range panjang descending itu min 1. Jadi melakukan perulangan sebanyak i kali, sebanyak i dari indeks 0 sampai indeks eh, terakhir indeks sebelum 2 terakhir, gitu. Kemudian kita buat anggapannya i ini menjadi nilai maksimum sementara. Kemudian membuat loop dalamnya juga for j in range 1 plus i. Kemudian panjang descending. Jadi perulangannya itu i ditambah 1 sampai indeks akhirnya. Kemudian kita juga sama ketika descending j ini lebih besar dari descending max index, maka dia akan mengubah max index itu menjadi seperti nilai j. Kemudian membuat perulangan di mana jika maksimal indeksnya itu sudah paling besar, maka dia akan descending i descending max index sama dengan descending max index descending i. Jadi apabila max indeksnya ini merupakan elemen paling besar, maka akan ditukar dengan eh, elemen di descending i-nya itu. Kemudian kita akan melakukan print ascending, kemudian print descendingnya. Nah, untuk programnya itu coba kita running. Di sini kita akan memasukkan misalnya 4 sebanyak 4 data, misalnya 3, 2, 4, dan 1. Nah, jadi data awalnya itu akan menyimpan data yaitu 3, 2, 4, dan 1. Kemudian untuk ascendingnya itu dari kecil ke besar, dia akan mengurutkan 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk descendingnya yaitu dari besar ke kecil, 4, 3, 2, 1. Jadi seperti itu. Jadi karena implementasi program Python-nya sudah dan juga hasilnya sudah, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kompleksitas waktu, time complexity, di mana algoritma selection sort menerapkan metode dua lapis perulangan bersarang atau nested loop, di mana yang pertama itu ada perulangan luar atau outer loop, di mana berjalan sebanyak n minus 1
kali untuk menentukan posisi indeks target I. Untuk yang kedua itu ada perulangan dalam atau inner loop berjalan untuk memindai sisa elemen dari indeks I plus 1 hingga N guna mencari nilai ekstrem atau minimum maksimum. Selanjutnya, di mana jumlah total operasi perbandingan dihitung menggunakan rumus deret aritmatika berdasarkan perulangan bersarang, di mana total perbandingannya itu sama dengan N-1 tambah dalam kurung N-2 ditambah seterusnya ditambah 2 tambah 1 sama dengan N dalam kurung N-1 per 2 sama dengan N kuadrat min N per 2. Nah, di mana dalam notasi Big O, kita mengambil suku dengan pertumbuhan tertinggi atau dominan dan mengabaikan koefisien konstanta. Oleh karena itu, kompleksitas waktu selection sort adalah eh, menggunakan O dalam kurung N pangkat 2 kuadratik. Berikut adalah analisis untuk 3 skenario kondisi data. Lanjut, di sini saya menganalisis kasus terburuknya dulu untuk yang pertama atau worst case di mana eh, big of n square atau O n pangkat 2 terjadi ketika data awal berada dalam kondisi acak, total atau terbalik. Nah, misal data bernilai descending padahal ingin diurutkan secara ascending, di mana algoritma harus melakukan pencarian elemen minimum di setiap iterasi dan melakukan pertukaran atau swapping di setiap akhir perulangan luar. Untuk kasus yang kedua yaitu rata-rata atau average case di mana uh, big O of n pangkat 2 terjadi ketika distribusi elemen data awal bersifat acak. Jumlah operasi perbandingan yang dilakukan tetap mengikuti pola kuadratik karena posisi elemen minimum atau maksimum tersebar secara tidak merata. Untuk kasus ketiga, yaitu kasus terbaik atau best case, di mana O pangkat min 2 ini, O dalam kurung N pangkat 2, karakteristik unik dari selection sort adalah efisiensinya tetap meskipun data input sudah dalam keadaan terurut. Nah, hal ini terjadi karena algoritma tetap wajib menjalankan perulangan dalam inner loop untuk membandingkan sisa elemen satu per satu demi memastikan tidak ada nilai yang lebih kecil atau besar lagi. Algoritma ini tidak memiliki mekanisme untuk berhenti lebih awal atau early stop. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan analisis kompleksitas ruang atau space complexity, di mana dalam aspek penggunaan memori algoritma selection sort memiliki efisiensi yang sangat tinggi dengan kompleksitas ruang sebesar big O of 1 atau O dalam kurung 1 dengan konstan. Algoritma ini dikategorikan sebagai in-place sorting algoritmik karena proses pencarian indeks ekstrem dan pertukaran elemen dilakukan langsung di dalam array atau list itu sendiri. Nah, memori tambahan hanya dialokasikan untuk beberapa variabel penanda sederhana berskala skalar seperti min index, max index, dan variabel pembantu penukar temp. Nah, kebutuhan memori ini tidak akan berkembang meskipun jumlah data atau N meningkat secara drastis. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pemaparan teori dari rekan-rekan saya yaitu tentang perancangan algoritma serta implementasi dan pengujian program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, mekanisme kerja.
Routine selection sort ialah algoritma pengurutan berbasis berbanding yang bekerja dengan mencari nilai ekstrem, yaitu nilai terkecil atau terbesar pada bagian data yang belum terurut secara berulang. Lalu menukarkannya, yaitu sweeping ke posisi indeks target. Yang kedua yaitu pada fleksibilitas implementasi, program berbasis Python yang dirancang telah berhasil berjalan secara dinamis, memungkinkan pengguna bebas menentukan jumlah elemen dan variasi nilai data secara langsung. Yang ketiga yaitu pada kompleksitas waktu, algoritma ini memiliki efisiensi waktu kuadratik sebesar ON kuadrat pada seluruh kondisi yaitu best, average, dan worst case. Akibatnya itu adanya struktur perulangan bersarang, nested loop, tanpa fitur henti awal yaitu early termination. Selanjutnya yang keempat, kompleksitas ruang. Dari aspek memori, algoritma ini sangat efisien dengan kompleksitas ruang konstan, yaitu eh, O1, karena menggunakan metode in-place sorting, yaitu tidak memerlukan alokasi memori tambahan yang besar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.